Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai cerita horor singkat hari ini. Di sebuah tikungan tajam di jalan raya menuju Palangkaraya, berdiri sebuah pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Masyarakat Dayak setempat menyebutnya pohon jingah. Batangnya begitu besar, kulitnya hitam pekat, penuh lumut, dan dipenuhi benalu yang menjalar seperti akar parasit. Akar-akar besarnya menjulur ke permukaan tanah, berpilin seakan membentuk jerat raksasa yang siap menangkap siapapun yang berani mendekat. Konon, pohon itu sudah berdiri jauh sebelum jalan raya dibuka. Saat alat berat mencoba meratakan tanah untuk membangun jalan, pohon jingah tidak bisa ditebang. Gergaji mesin patah, alat berat mogok tiba-tiba, dan para pekerja mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang melihat bayangan hitam berkelebat di antara dahan, bahkan ada yang mendengar suara perempuan menangis di malam hari. Akhirnya, jalan dibangun dengan sedikit mengubah jalur agar tidak menyinggung pohon itu. Sejak saat itu, pohon jingah menjadi semacam penanda horor bagi siapapun yang melintas. Banyak sopir truk yang bercerita bahwa ketika mereka mengantuk, sering terdengar suara-suara aneh dari arah pohon. Ada yang dipanggil namanya, ada yang mendengar suara tawa perempuan, bahkan ada yang merasa ada orang menumpang duduk di samping kursi sopir, padahal jelas mereka sendirian. Kecelakaan pun sering terjadi di tikungan tersebut. Entah karena tikungannya memang tajam atau karena gangguan gaib, tidak ada yang bisa memastikan. Namun warga sekitar percaya bahwa semua musibah itu adalah ulah penunggu pohon jingah. Karena itulah mereka rutin memberi sesajen berupa sirih pinang, rokok kretek, atau tuak di bawah pohon. Jika ada pendatang yang lewat tanpa tahu aturan, biasanya akan langsung diganggu. Bima, seorang mahasiswa rantau dari Jawa, mendengar kisah itu pertama kali dari sopir taksi online yang menyebutnya di Bandara Cilikriwut. Sopir itu, Pak Iwan, bercerita panjang lebar sambil sesekali melirik ke kaca spion dengan wajah serius. Kalau nanti kau sering pulang malam, jangan pernah lewat tikungan jingah sendirian. Kalau dengar orang manggil namamu, jangan nengok. Kalau ada yang minta tolong, jangan berhenti. Kalau tak patuh, bisa celaka. Bima hanya mengangguk dengan senyum sopan. Dalam hatinya, ia berpikir, ini pasti cuma cerita rakyat untuk menakut-nakuti pendatang. Ia sudah sering mendengar mitos seperti ini di berbagai daerah. Baginya, tak ada hantu yang benar-benar nyata. Namun ia tak tahu, pertemuannya dengan pohon jingah kelak akan mengubah pandangannya selamanya. Beberapa minggu berlalu, Bima mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di Palangkaraya. Ia sibuk dengan kuliah, organisasi, dan teman-teman barunya. Suatu malam, ia bersama teman-temannya mengadakan acara kumpul organisasi hingga larut. Saat pulang, waktu sudah menunjukkan pukul 00.30. Asrama kampusnya cukup jauh. Biasanya ia memilih jalur utama, tapi karena sedang terburu-buru dan lelah, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Jalan itu melewati tikungan jingah. Ia ingat peringatan Pak Iwan, tapi pikirnya, cuma mitos. Masa iya? Motor metik tuanya melaju pelan. Lampu jalan di sekitar tikungan redup, sebagian bahkan mati. Jalan sepi, hanya suara mesin motornya yang terdengar. Pohon jingah terlihat menjulang di sisi kanan jalan. Batangnya besar dan hitam, seakan menyerap cahaya di sekitarnya.
Bayangan pohon menutupi sebagian jalan, membuat suasana semakin mencekam. Saat melintas tepat di depan pohon, tiba-tiba Bima mendengar suara samar. "Bima!" Ia langsung menoleh ke kaca spion. Jalan kosong, tak ada satupun orang di belakangnya. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Cuma halusinasi. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Bima, tunggu." Kali ini suara itu terdengar seperti suara perempuan muda. Lirih, seolah merayu. Bulu kuduk Bima berdiri. Ia langsung teringat pesan Pak Iwan. Jangan nengok, jangan berhenti. Ia mempercepat laju motor, mencoba mengabaikan suara itu. Namun matanya sempat menangkap sesuatu. Di bawah pohon, terlihat sosok putih berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya, gaunnya compang-camping, tubuhnya tampak melayang sedikit dari tanah. Bima panik. Tangannya gemetar memegang setir motor. Tiba-tiba lampu motor meredup, mesin seperti tersendat. Motor melambat, nyaris mati. Ia berusaha menarik gas, tapi sia-sia. Dan di saat itu, sosok putih itu tiba-tiba sudah berada tepat di depan motor. Wajahnya perlahan terlihat jelas. Matanya hitam pekat, kulit pucat penuh luka, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. Ia tersenyum lebar, menampilkan gigi yang dipenuhi darah. "Bima!" Bima menjerit histeris. Ia memejamkan mata, dan entah bagaimana, motor itu kembali melaju kencang, seakan ada tenaga gaib yang mendorong. Saat membuka mata, ia sudah berada jauh dari pohon jingga. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sejak malam itu, ia sadar pohon jingga bukan sekedar cerita rakyat. Esok harinya, Bima menceritakan pengalamannya kepada Aris, teman kosnya yang asli Palangkaraya. Aris mendengarkan dengan wajah serius tanpa kaget sedikit pun. "Aku sudah bilang, Bim, itu pohon angker. Penunggunya memang suka mengganggu orang yang lewat sendirian." "Siapa dia sebenarnya?" tanya Bima penasaran. Aris menarik nafas panjang. "Kata orang tua di kampung sini, dulu ada seorang gadis yang kecelakaan di tikungan itu. Tubuhnya terjepit di akar pohon jingga, susah diangkat. Akhirnya jasadnya dikuburkan tidak jauh dari sana. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Dia sering menampakkan diri, memanggil-manggil orang yang lewat." Bima tercekat. Sosok yang ia lihat malam itu jelas perempuan dengan rambut panjang. Wajahnya penuh luka, seolah korban kecelakaan. Tapi, kenapa sampai banyak kecelakaan di situ? Karena dia menyesatkan. Sopir yang mengantuk bisa tiba-tiba melihat sosoknya berdiri di tengah jalan. Ada juga yang tiba-tiba merasa disalib bayangan putih, jadi panik dan kehilangan kendali. Aris melanjutkan ceritanya. Pernah ada seorang sopir truk yang bersumpah melihat seorang perempuan menumpang di kursi sebelahnya. Sopir itu mengira dia korban kecelakaan, lalu menanyakan namanya. Tapi begitu perempuan itu menoleh, wajahnya hancur berlumuran darah. Sopir itu langsung pingsan dan truknya oleng menabrak pembatas jalan. Cerita-cerita itu membuat Bima semakin gelisah. Seolah-olah sosok itu memang sedang mengincarnya. Malam itu hujan turun deras. Jalanan licin, aspal basah dan jarak pandang terbatas. Sayangnya, jalan utama yang biasa Bima lalui ditutup karena perbaikan.
semua kendaraan dialihkan ke jalur tikungan Jingah. Dengan berat hati, Bima menyalakan motornya dan melewati jalan itu. Hujan mulai reda saat ia sampai di tikungan. Udara mendadak terasa dingin menusuk. Pohon Jingah terlihat semakin menyeramkan. Basah kuyup, daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Jalanan sepi, tak ada kendaraan lain. Hanya suara gemericik air yang jatuh dari daun-daun besar. Saat itulah ia melihat sesuatu. Di bawah pohon, berdiri sosok perempuan bergaun putih. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Tubuhnya kaku tak bergerak. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Bima ketakutan. Ia mempercepat laju motor. Namun ban depannya tergelincir, membuatnya terjatuh keras ke pinggir jalan. Badannya sakit, lututnya tergores, dan motornya rebah. Saat ia berusaha bangkit, sosok perempuan itu sudah berada di depannya. Perlahan, wajahnya terangkat dari balik rambut. Matanya hitam legam, kulit pucat penuh luka, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. "Kenapa kau lewat lagi?" Suaranya berat, bergema. Bima mundur merangkak, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekak. Sosok itu semakin mendekat, tangannya yang panjang dan pucat terulur ke arahnya. Namun tiba-tiba, sebuah mobil melintas cepat dan suara klakson keras membuyarkan segalanya. Sosok itu menghilang seketika, lenyap seperti kabut. Bima terduduk di pinggir jalan, tubuhnya lemas, nafas terengah-engah dan hanya bisa menangis. Setelah 2 kali diganggu, Bima tak bisa lagi berpura-pura. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di pohon Jingah itu. Ia mulai bertanya-tanya pada warga sekitar. Seorang ibu warung dekat tikungan bercerita bahwa sejak dulu pohon itu memang keramat. Banyak orang pintar yang mencoba menutup pintu gaib di sana, tapi selalu gagal. "Pernah ada yang coba nebang pohon itu," kata sang ibu dengan suara lirih. Besoknya dia mati. Tubuhnya penuh lebam seperti dipukuli makhluk tak kasat mata. Cerita itu membuat Bima semakin takut. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering bermimpi perempuan itu datang menghampirinya, memanggil namanya, bahkan masuk ke dalam kamarnya. Akhirnya, ia mengajak Aris untuk menyelidiki lebih jauh. Kalau memang ada arwah di sana, kita harus tahu siapa dia. Mungkin dia butuh sesuatu, atau mungkin ada alasan kenapa dia belum bisa pergi. Aris menatapnya serius. "Kalau kau benar-benar mau tahu, ada satu orang yang bisa kita temui. Namanya Pak Tunggul. Dia tetua Dayak, orang pintar yang paham hal-hal gaib. Tapi ingat Bim, ada hal-hal yang lebih baik tidak diganggu." Bima mengangguk. Ia tahu, sejak pertama kali lewat tikungan Jingah, hidupnya sudah berubah. Dan kini tak ada jalan kembali. Bima dan Aris akhirnya memberanikan diri menemui Pak Tunggul, seorang tetua Dayak yang tinggal di pinggiran Palangkaraya. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu ulin dengan ukiran-ukiran khas suku Dayak pada pintu dan tiang penyangga. Di ruang tamu tergantung topeng-topeng kayu yang menyeramkan, beberapa mandau, serta anyaman rotan. Bau dupa samar memenuhi ruangan, memberi kesan mistis. Pak Tunggul adalah pria sepuh berusia sekitar 70 tahun.
Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan dalam. Begitu Bima menceritakan apa yang ia alami, pria itu menutup mata sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kamu sudah ditandai," katanya dengan suara berat. Bima tercekak. "Ditandai? Maksudnya?" "Penunggu pohon jingah itu sudah mengenalmu. Sekali kau menoleh atau menyadari keberadaannya, ia akan selalu mencari cara mendekatimu." Bima menelan ludah, wajahnya pucat. "Siapa sebenarnya dia, Pak?" Pak Tunggun menarik napas panjang. "Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada seorang gadis muda. Dia kecelakaan di tikungan itu. Tubuhnya terjepit di akar pohon jingah, hancur, sulit diangkat. Orang-orang akhirnya menguburnya di dekat situ, tapi arwahnya tidak pernah tenang. Ada cerita lain. Sebelum kecelakaan, gadis itu sebenarnya sudah dipakai tumbal oleh orang yang iri padanya. Pohon jingah adalah gerbang, tempat roh-roh gelisah berkumpul. Arwahnya terjebak di sana, haus akan perhatian, haus akan teman." Aris menimpali. "Jadi, makanya banyak yang kecelakaan?" "Ya, dia menampakkan diri, menyesatkan pengendara, atau menarik energi hidup mereka. Banyak korban yang jasadnya ditemukan dengan wajah penuh ketakutan, seolah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati." Lalu, Pak Tunggul menatap Bima dalam-dalam. "Kamu bisa selamat, tapi hanya kalau kau berani menghadapinya. Dia akan terus datang dalam mimpimu, mungkin bahkan masuk rumahmu. Kalau kau lari, kau hanya akan makin terikat." Bima gemetar. Ia merasa dirinya memang semakin dikejar, bahkan di malam-malam tenang sekalipun. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Kau harus kembali ke pohon jingah. Tapi kali ini bukan untuk lari, untuk bertemu. Kalau kau kuat, mungkin arwah itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya ia inginkan." Bima menunduk, tubuhnya dingin. Ia sadar, mau tak mau, ia harus kembali ke tikungan itu. Beberapa hari kemudian, Bima dan Aris mengikuti saran Pak Tunggul. Mereka membawa perlengkapan sederhana: dupa, sirih pinang, air kelapa muda, dan sebuah kain putih. Malam itu bulan purnama, dan suasana terasa semakin mencekam. Pohon jingah berdiri megah di tikungan. Daunnya bergoyang pelan. Jalanan sepi, hanya sesekali ada kendaraan lewat. Bima merasa tubuhnya kaku, tapi ia berusaha tegar. Pak Tunggul yang ikut mendampingi mereka menancapkan dupa di tanah, menyalakan api, lalu membacakan mantra dalam bahasa Dayak Ngaju. Suaranya berat, bergema seperti berasal dari dalam bumi-bumi. Perlahan, udara sekitar menjadi dingin. Angin bertiup kencang, membuat api dupa bergetar. Daun-daun pohon bergeremisik, seakan berbisik. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar, lirih, samar,
namun jelas. "Bima!" Bima menutup mata, tubuhnya gemetar. Suara itu semakin dekat, terdengar di telinganya. "Kenapa kau kembali?" Bima membuka mata. Tepat di bawah pohon, sosok perempuan itu berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya berbalut gaun putih kotor, penuh noda darah. Kali ini dia tidak melayang, tapi menapak tanah. Langkahnya pelan, tapi setiap kali ia maju, tanah di bawahnya basah seperti darah menetes. Aris mundur ketakutan, tapi Pak Tunggul mengangkat tangan, memberi isyarat agar tetap tenang. "Jangan lari, Bima. Hadapi dia." Dengan sisa keberanian, Bima menatap sosok itu. "Siapa kamu, Pak? Apa yang kau mau dariku?" Perempuan itu mendongak perlahan, wajahnya pucat penuh luka. Matanya hitam legam, mulutnya sobek lebar. Namun kali ini ada air mata yang mengalir di pipinya. "Aku terjebak. Tolong aku." Suasana hening sejenak, hanya suara angin yang berdesir. Arwah perempuan itu kemudian mulai berbisik. Suaranya lirih, tapi terdengar jelas di telinga Bima. "Aku namanya Rara. Dulu aku mati di sini. Aku tak bisa pulang. Aku tak bisa bertemu ibuku." Bima menelan ludah, hatinya bergetar. Ternyata sosok menakutkan yang menghantuinya adalah seorang gadis bernama Rara, korban kecelakaan. "Aku jatuh dari motor. Orang-orang datang, tapi tubuhku terjepit di akar. Mereka tidak bisa mengangkatku. Aku sakit. Aku takut. Aku sendirian." Tangisnya pecah. Suara tangisan itu membuat bulu kuduk berdiri, tapi sekaligus menyayat hati. "Mereka bilang aku harus jadi tumbal. Tubuhku dikubur di sini. Aku sendirian." Pak Tunggul menutup mata, lalu berkata lirih, "Dia bukan hanya korban kecelakaan. Dia korban tumbal. Itu sebabnya arwahnya tidak bisa tenang." Bima memberanikan diri melangkah maju. "Apa yang harus kulakukan, Rara? Bagaimana aku bisa menolongmu?" Arwah itu menatapnya, mata hitamnya berkilat. "Jangan lupakan aku. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Bantu aku pulang." Namun tiba-tiba wajahnya berubah. Senyum menyeramkan muncul, darah mengucur dari mulutnya. "Kalau kau tidak menolong aku akan ikut denganmu selamanya." Bima terjerembab ke tanah, tubuhnya lemas. Sosok itu mendekat, tangannya terurut. Namun Pak Tunggul segera membaca mantra keras-keras, menaburkan air kelapa muda ke tanah. Arwah itu menjerit, tubuhnya memudar, lalu hilang ditelan kegelapan. Bima terengah, tapi ia tahu ini belum selesai. Sejak malam itu, Bima tidak bisa tidur tenang. Sosok Rara semakin sering muncul di mimpinya. Ia merasa dia duduk di pojok kamarnya, menangis.
Kadang-kadang ia terbangun tengah malam dan mendengar suara gaun basah diseret di lantai. Aris pun ikut merasakan gangguan. Pernah suatu malam, pintu kamar mereka diketuk keras. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai koridor, ada jejak kaki basah menuju kamar Bima. Bima mulai kehilangan akal sehat. Ia selalu merasa diikuti. Bahkan di kampus, ia melihat sosok Rara berdiri di balik jendela menatapnya. Akhirnya ia menemui Pak Tunggul lagi. "Pak, dia tidak berhenti mengikuti saya. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Tunggul menatapnya serius. "Itu artinya dia sudah terikat padamu. Hanya ada satu cara. Kau harus melakukan ritual pelepasan. Kau harus mengantar arwahnya ke tempat asalnya, atau minimal memberi jalan agar ia bisa tenang." Bima mengangguk dengan wajah pucat. Ia tahu, jika tidak, hidupnya akan berakhir tragis. Malam itu, Bima, Aris, dan Pak Tunggul kembali ke pohon jingah. Mereka membawa perlengkapan lengkap. Dupa, sirih pinang, ayam hitam sebagai simbol pengorbanan, dan kain putih panjang. Pak Tunggul memimpin ritual. Mantra Dayak Ngaju bergema di udara malam, bercampur dengan suara serangga hutan. Api unggun kecil menyala, memberi cahaya redup. Perlahan, sosok Rara muncul lagi di bawah pohon. Rambutnya panjang, wajahnya pucat penuh luka. Kali ini dia tidak menakutkan, melainkan tampak lemah dan sedih. "Rara, kami membantumu pulang. Tinggalkan tempat ini. Jangan lagi menyesatkan orang." Air matanya mengalir di pipi arwah itu. Ia menatap Bima. "Terima kasih sudah mendengarkan aku." Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut putih, naik ke udara, lalu lenyap di telan langit malam. Angin bertiup pelan, seolah membawa ketenangan. Namun tiba-tiba suara jeritan lain terdengar dari dalam pohon. Jeritan-jeritan banyak orang bertumpuk menyayat telinga. Pak Tunggul berkata lirih, "Bukan hanya dia, banyak arwah lain yang terjebak di sini. Pohon jingah ini bukan sekedar pohon, tapi gerbang. Dan gerbang itu masih terbuka." Bima dan Aris saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka sadar, meskipun Rara sudah pergi, misteri pohon jingah belum berakhir.